Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Semoga kalian semua yang menyaksikan channel ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Di video kali ini kita akan kembali membahas manfaat mempunyai kodam pendamping. Jika Anda tinggal di wilayah Indonesia pada khususnya, mungkin tidak asing dengan istilah yang namanya kodam. Hingga saat ini kodam masih banyak sekali dipercayai oleh sebagian besar orang, khususnya itu yang tinggal di wilayah Indonesia. Bagi orang-orang yang tak begitu mengerti, mungkin masih bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan kodam. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu kodam. Kodam bisa disebut sebagai sesuatu yang ada kaitannya dengan makhluk gaib selain manusia yang ada di dunia. Kodam juga dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara manusia dengan golongan bangsa jin. Kodam merupakan sebuah istilah Arab yang secara harfiah itu berarti pelayan ataupun penjaga. Kodam ini diyakini berasal dari dunia metafisik dan memiliki yang namanya kekuatan gaib yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa manusia ketika sudah bekerja sama. Dalam upaya untuk menghubungi kodam yang bersifat halus, seseorang itu seringkali melakukan ritual-ritual ataupun amalan khusus yang melibatkan doa, zikir, ataupun meditasi. Tujuan utama dari berkomunikasi dengan kodam adalah untuk meminta perlindungan, bimbingan, ataupun juga kekuatan gaib lainnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi orang yang tak begitu mengerti, mungkin Anda masih bertanya-tanya tentang apa itu kodam. Memiliki kodam ternyata memiliki sejumlah manfaat. Salah satunya kodam bisa membantu Anda untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Ada beberapa jenis kodam yang mungkin bisa dijadikan sebagai pendamping Anda. Kodam ini ada yang berasal dari leluhur, kodam amalan, kodam mustika, kodam pusaka, dan lain-lain. Masih banyak sekali jenis-jenis kodam. Terutama untuk kalian jika ingin menggeluti yang namanya dunia supranatural, alangkah baiknya jika Anda itu benar-benar ada yang mendampingi seperti pembimbing ataupun juga bisa disebut dengan guru supranatural ataupun spiritual. Namun mungkin beberapa orang ternyata masih salah kaprah mengenai manfaat ketika Anda itu memiliki kodam. Memiliki kodam ini bukan berarti bisa membantu semua apa yang kita inginkan ataupun hajat-hajat yang kita inginkan. Dan berikut ini adalah sebagian manfaat memiliki kodam. Yang pertama itu bisa membantu hajat. Kodam pendamping bisa sekali untuk membantu orang tersebut untuk mencapai keinginannya ataupun hajat-hajat duniawinya. Namun sebuah keinginan tersebut adalah hal-hal yang berbau positif dan bukan membantu mencapai hajat tersebut secara instan, tetapi juga harus melalui sebuah proses yang sangat panjang. Misalkan Anda itu memiliki kodam yang memiliki tuah kekayaan. Dalam hajat Anda untuk menjadi seorang yang kaya raya, maka tidak bisa langsung kaya secara instan, melainkan melalui harus bekerja keras ataupun berusaha keras untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Dalam sebuah proses menuju kekayaan tersebut, kodam akan membantu Anda seperti menemukan ide-ide kreatif dalam mewujudkan usaha dan kerja keras Anda. Dan yang kedua adalah firasat ataupun bisikan. Kodam tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, namun kodam memiliki firasat yang sangat kuat. Misalkan saat Anda akan melakukan sesuatu, maka kodam bisa merasakan apa yang akan terjadi nantinya. Karena kodam sensitif dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Contohnya yang lain, saat Anda ada orang yang ingin mencelakai Anda, kodam itu akan merasakan ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi pada diri Anda. Disitulah kodam pendamping akan memberikan sebuah bisikan ataupun firasat kepada Anda. Yang ketiga, terlindung dari energi negatif. Kodam akan menangkal energi-energi negatif jika ada energi tersebut yang mau menyerang tuannya. Baik itu disengaja seperti kiriman dari orang jahat yang ingin mencelakai tuannya, ataupun yang tidak disengaja seperti melewati tempat-tempat yang angker ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat. Hanya saja mungkin untuk hal ini, banyak orang yang tidak menyadari kalau dirinya itu telah dilindungi dari gangguan-gangguan energi negatif. Dan yang keempat, kebatinan yang meningkat. Kebatinan yang meningkat karena energi yang ada di dalam diri itu sudah selaras dengan energi kodam Anda. Maka bisa dipastikan bahwa Anda itu akan memiliki yang namanya kepekaan batin yang lebih tinggi
dan juga lebih baik dari sebelumnya. Sehingga Anda itu akan lebih bisa peka terhadap hal-hal yang dianggap gaib. Contohnya saja mungkin sebelumnya Anda hanya bisa merasakan saja keadaan makhluk-makhluk gaib ataupun energi-energi gaib. Namun sekarang Anda bisa mulai melihat sosok-sosok gaib walaupun agak samar-samar seperti bayang-bayang. Dan yang kelima adalah semakin kreatif dalam segala urusan. Anda akan lebih banyak ide dan solusi untuk melakukan sesuatu ataupun saat menyelesaikan masalah pribadi ataupun orang lain. Ini bisa saja terjadi karena energi Anda itu sudah selaras dengan energi kodam pendamping Anda. Anda itu lebih bisa merasakan jika Anda melakukan sesuatu, maka hasilnya sudah bisa Anda ketahui sendiri. Jadi lebih bisa berpikir dan menentukan mana yang terbaik antara baik dan juga buruk. Yang keenam, aura diri akan meningkat. Ketika energi Anda itu sudah selaras dengan kodam, tentu saja aura dalam diri Anda itu akan meningkat secara drastis. Khusus untuk aura kewibawaan ataupun karisma yang ada di dalam diri Anda, sehingga Anda akan lebih dihormati, disegani, dihargai oleh lingkungan sekitar Anda. Juga nantinya itu solusi yang akan Anda berikan akan lebih didengarkan, bahkan bisa saja Anda itu nanti malah menjadi tempat mencari solusi orang lain. Dan yang ketujuh, bisa menyembuhkan seseorang. Anda bisa membantu menyembuhkan seseorang meskipun hal ini sangat jarang terjadi. Namun ada juga yang seperti itu ya, seseorang yang benar-benar memiliki kodam pendamping yang berilmu tinggi, maka juga akan bisa membantu menyembuhkan orang lain. Terutama mungkin untuk penyakit yang sifat-sifatnya gaib, seperti kesurupan, kesambet, ataupun juga mungkin ada yang terkena pelet, santet, sihir, dan sebagainya. Meskipun tidak semua kodam mampu, namun untuk pada kodam yang mungkin berilmu tinggi itu bisa melakukan ini, dan tentu saja harus diimbangi manusianya yang juga berilmu. Jadi jika keduanya itu sama-sama mempunyai ilmu yang sangat tinggi antara manusia dan kodam, maka kuatlah energinya untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang berbau magis. Demikianlah video pembahasan kita kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan, dan jika benar semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya, salam satu Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.